Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat terus ya. Amin. Hari ini kembali kita akan belajar tematik tema 3, subtema 3, muatan IPA dan PPKN. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan pertama yaitu muatan IPA. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Berikut cara menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, tidak melakukan penebangan hutan dan perburuan hewan secara liar. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. 4. Merawat dan melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada. Dan 5. Melakukan penghijauan. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi air, dan jika terjadi secara terus-menerus, akibatnya tanaman tersebut akan mati. Sama seperti halnya tumbuhan, hewan yang tidak terawat juga mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tak sedap. Jika kondisi burung merpati tersebut didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Berikut ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Tumbuhan yang terawat, daun berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Batangnya kokoh dan tidak rapuh, dan juga tidak mudah terserang penyakit. Tumbuhan yang tidak terawat, daunnya berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Batangnya mudah rapuh dan kering, mudah diserang hama dan penyakit sehingga permukaan daun berlubang. Setelah tadi ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, berikutnya adalah ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri hewan yang terawat, tubuhnya yang tegak dan bergerak lincah, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilap, jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok, matanya jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan juga bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita, seperti halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi
keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Dan berikut contoh tanaman-tanaman obat dan fungsinya yang bisa ditanam di sekitar kita. Yang pertama ada temulawak. Temulawak fungsinya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, ada daun sirih. Fungsinya untuk mengobati batuk, antiseptik. Antiseptik itu merupakan pembunuh kuman, mimisan, dan obat kumur. Yang ketiga, ada daun seledri. Fungsinya bisa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, jeruk nipis. Fungsinya mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok dan ketombe, mengobati flu dan demam. Yang kelima ada kunyit. Fungsinya sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Ya, selanjutnya cara mencintai tumbuhan dan hewan. Yang pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan. Lalu yang ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, misalnya perkarangan rumah. Yang keempat, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin. Dan yang kelima, tidak merusak tanaman, misalnya dengan menebang pohon atau menginjak tanaman. Untuk tugas IPA, tugasnya yaitu perhatikan tumbuhan atau hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Lalu amati. Kalian pilih salah satu tanaman atau hewannya, kalian amati apakah hewan atau tumbuhan tersebut terawat atau tidak terawat. Lalu tulis hasil pengamatan sesuai dengan format di buku pena halaman 196. Kalau bisa dikerjakannya di buku tulis, ditulis formatnya seperti yang di buku pena. Lalu sertakan juga foto tanaman atau hewan yang kalian amati. Dikumpulkan sampai hari Kamis, tanggal 24 September jam 8 malam. Selamat mengerjakan. Sekarang kita lanjut ke muatan PPKN. Melakukan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Tinggal di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Nah, dampaknya kalau kita tidak menjaga lingkungan yaitu jika kita tidak menjaga lingkungan akan muncul dan dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Antara lain seperti kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Nah, ini akan dijelaskan dampak-dampak jika kita tidak menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, hutan gundul. Penyebab hutan gundul yaitu penebangan hutan secara liar dan pembakaran hutan. Dampak bagi lingkungannya yaitu terjadi banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, dan kekeringan. Dampaknya bagi masyarakat yaitu pemukiman masyarakat menjadi kurang aman bila hewan liar masuk. Karena tempatnya dirusak oleh manusia, hutan ini kan tempat tinggal hewan liar ya. Nah, mereka akan mencari makan ke pemukiman warga. Oleh karena itu, pemukiman menjadi kurang aman.
Lalu kekurangan air dan pencemaran udara kurang dapat diatasi. Nah, pencemaran udara kurang dapat diatasi karena pohonnya kurang. Jadi, untuk mencegah hutan gundul yaitu masyarakat maupun pemerintah tidak merusak hutan secara besar-besaran. Selanjutnya ada tanah longsor. Penyebabnya, hutan yang telah menjadi gundul dan hujan lebat dalam waktu yang lama. Dampak bagi lingkungan yaitu hewan terancam mati, kemampuan tanah menyerap air berkurang, dan rusaknya prasarana umum seperti jalan. Dampaknya bagi masyarakat yaitu bisa kehilangan tempat tinggal karena kerusakan, masyarakat bisa meninggal tertimbun longsor, dan kehilangan sumber mata pencaharian. Jadi, untuk mencegah tanah longsor yaitu masyarakat sebaiknya menanam pohon dan tidak tinggal di daerah rawan longsor. Yang selanjutnya ada banjir. Penyebab banjir yaitu membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, dan rusaknya kawasan hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu hilangnya kesuburan tanah, hewan-hewan mati akibat terbawa banjir, dan rusaknya area pertanian. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat yang tenggelam atau terseret arus banjir bisa meninggal, dan kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Jadi, untuk mencegah banjir yaitu masyarakat sebaiknya selalu menjaga kebersihan saluran air dan sungai serta menjaga kelestarian hutan. Berikut upaya pelestarian lingkungan. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Tidak merusak taman di sekitar. 3. Tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. 4. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Pelaksanaan kewajiban melestarikan lingkungan. Melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya pelestarian lingkungan. Ya, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan tugas IPA-nya. Jika ada yang masih bingung, silakan ditanyakan melalui Japri. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.